Oke Pak Beni, tanggapan Anda melihat fenomena yang beberapa hari ini, angka-angka yang tidak berubah terkait dengan paslon-paslon ini, Anda selaku sendiri sebagai paslon, tanggapan Anda dengan sekarang ini Pak? Ya, jadi begini, kita sebenarnya malas kita berbicara lagi tentang Pilkada Manado karena kita ini so kalah. So selesai, kalau saya ini so selesai, dan apa yang di Manado itu yang kita dimaksud selesai, bahwa kita terlalu jauh, kita cuma 5,71%. Ini persoalan. Dan yang kita lihat angka-angka ini kalau di Manado ya sesuai dengan hasil laporan dari para saksi di tingkat PPK atau di tingkat kecamatan, ya jelas saya lihat yang unggul pasangan AHRS. Jadi ya terlalu jauh angka ini dengan kami kan, makanya ya kami tidak lagi ingin berbicara soal itu ya. Soal itu lebih baik saya berbicara soal gubernur, karena juga kan gubernur kan kita sudah menang ya. Iya. Kita sudah menang gubernur, kita sudah di angka 36% sekian, jadi ya tidak perlu lagi ada gugatan. Terima aja Pak ISK sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Utara, beliau punya niat yang baik, punya niat yang tulus untuk membangun Provinsi Sulawesi Utara. Jadi beliau sudah menang, tidak perlu ada lagi siapa lagi membuat, beliau juga tidak ada temuan dan sebagainya. Itu yang saya ingin bicarakan, ya saya berbicara tentang gubernur. Kalau kita berbicara untuk Kota Manado, saya ini adalah salah satu kontestan calon kandidat wali kota Manado, tapi saya tidak menyangka suara saya bisa turun begitu jauh signifikan sampai angka yang kurang lebih 6% lah, 5, sekian hampir 6%. Ini yang saya tidak sangka, sehingga ya membuat ada rasa ketidakpercayaan diri saat ini ketika melihat fenomena ini. Artinya baik pikiran, hati saya artinya masih merasakan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya menurut prediksi saya bisa di angka-angka paling tidaklah ada di angka-angka 25-30% lah. Itu yang terburuk, tapi ya ternyata sudah terjadi konspirasi, mungkin persekongkolan tentang masalah politiknya, sehingga saya menerima kenyataan ini. Jadi kalau hari ini saya melihat bahwa hasil dari Pak AHRS ini kandidat nomor urut 1, saya lihat tadi ada juga beberapa kecamatan yang dimenangkan oleh Imba. Ada di kecamatan, kalau nggak salah di kecamatan Bunaken, ya di situ, tapi yang lain kalah. Begitu juga kami tidak ada satupun kecamatan yang kami menang ataupun satu kelurahan ya. Tetapi saya berbesar diri, saya menerima soal ini. Jadi kalau nantinya untuk di Manado ini, saya lebih baik saya menghimbau, apalagi kita untuk berkelahi dan sebagainya, ada apa macam kita menerima hasil pilkada ini, sama juga kita harus menerima hasil pilkada gubernur yang dimenangkan oleh Pak ISK. Ya, begitu juga dengan Manado ya. Jadi kalau memang tahapannya memang ada gugatan, ya silakan paslon yang lain. Tapi kalau saya sudahlah, saya nanti kan menyiapkan uang lagi dan sebagainya untuk nantinya gugatan apa semua, masih begitu banyak anggaran yang harus keluar, harus ke MK atau ke mana, ke Bawaslu ya. Angka cuma 5,7% mau apa ya, sampai 66% mau apa, nggak ada guna. Kalau mereka mau gugat, silakan mereka aja yang kali gugatan. Tapi kalau saya kira saya sudah menerima. Apa saya mau bersusah-susah dan menjadi pikiran ini akan menghantui pikiran, merusak pikiran saya, dan nanti akan berbukti saya bisa sakit kalau ini. Jadi saya itu yang bisa, kalau untuk Manado itu saja, ada baiknya menerima saja. Menurut saya terima saja. Kalau mau ada gugatan, kalau mereka mungkin merasa menang, ya silakan. Kan ada tahapannya untuk gugatan. Itu sudah tahapan untuk gugatan. Sesudah mungkin pleno KPU baru ada gugatan dan sebagainya, silakan. Tapi kalau saya, ya saya sudah menutup diri untuk ini, karena saya sudah tidak ada uang lagi persiapan ke depan untuk gugatan ini. Saya yang satu yang bisa menghibur saya, yaitu
YSK bisa tampil prima dan dia bisa menang, dipercaya oleh masyarakat Sulawesi Utara. Itu yang saya bangga. Jadi yang lain Pak Eli, saya kira Pak Eli menerima saja, begitu juga Pak YSK menerima. Itu apalagi ada kontok-kontok kan, kalau nanti kita berbicara lalu kan sudah kita saling adu gagasan, adu pikiran, adu argumen soal politik. Kalau sekarang mari kita sama-sama berbicara untuk kemajuan Sulawesi Utara ini seperti apa yang harus kita buat. Demikian pula juga Manado, yang lalu kita sudah berdebat, saling mengeluarkan pendapat untuk kepentingan Manado, tetapi itulah yang masyarakat yang menentukan. Masyarakat telah memilih ARS ya. Saya artinya sudah selesai untuk saya pertandingan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya kalau menurut saya ya itu kemampuan strategi dari ARS sehingga dia bisa menangkan pertandingan ini. Dia punya kemampuan, dia juga sudah menyiapkan segala infrastruktur untuk menghadapi pilkada ini. Berbeda dengan saya, ini cuma tiba-tiba akal lagi dicalonkan, ya oke lah, saya mencalonkan diri dan sebagainya. Kalau ARS ya tentu dia punya strategi, punya segala-galanya. Dia infrastruktur, punya kemampuan daya pikir soal politik yang tentu bermuara pada strategi memainkan politik. Nah, di samping itu juga kan kita harus juga memahami ARS ini tambah. Ya, dia punya, makanya saya katakan dia punya infrastruktur mulai dari bawah dan kepala lingkungan. Dia tidak dipungkiri. Kepala lingkungan bagian daripada pemerintahan. Kepala lingkungan ada keberpihakan, keberadaan itu nyata kok. Jadi kalau perlu lebih ini ya, dan kita semua tahu ya, apa kita bicara ya, itu kemampuan strategi infrastruktur yang dia siapkan. Semua baik mau APK apa semua beliau memadai.